Dulu agama saya Katolik, udah itu masuk Muslim sama anak-anak saya, satu keluarga orang berempat. Saya dulu sekolah ya, kawan saya tuh Islam semua, jadi saya sendiri yang Katolik. Kan biasanya kalau masuk Tidak Muslim peduli, biarpun keluarga kayak gitu ada yang istilahnya kan tidak suka gitu Pak. Mengapa sampai pindah agama gitu, apalagi sampai tempatnya pindah gitu. Karena kita dari hati kan, ya ada sedih juga, ada senang juga gitu. Kita bisa masuk Muslim kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wakaf TV sekalian, alhamdulillah spesial hari ini kami sedang berada di Kabupaten Sintang. Dan kami juga spesial hari ini bersama juga Ustadz Muhammad Yamin. Kami datang ke sebuah daerah, di mana Ustadz daerah itu? Di Belitung Sibau. Yang kita akan mewawancarai kisah mu'alaf. Karena ini kisahnya menarik nih Ustaz, spesial. Karena satu keluarga ternyata masuk Islam. Kan biasanya kalau kita melihat kisah mu'alaf itu ada yang dibuang keluarganya, ada yang terlantar. Tapi yang ini malah satu keluarga masuk Islam. Nah, dan langsung saja kita sapa. Di sini juga bersama kita ada Pak Matius Suryanto sebelum Islam, yang sekarang masuk Islam jadi bernama Pak Abdullah. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Masya Allah. Pak, mungkin boleh diperkenalkan diri Pak sebelumnya, namanya, dulu asalnya, dan juga agama sebelumnya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berasal dari Desa Ledai, dari Dusun Lumut, Kecamatan Ledai. Saya tinggal di Kampung Lumut. Dulu agama saya Katolik. Setelah sekian lama ada perubahan pikirnya, itu pindah ke Belitung Sibau nih, satu keluarga. Udah itu masuk Muslim sama anak-anak saya, satu keluarga orang berempat. Masya Allah. Menarik Ustaz. Iya. Kita tadi awalnya kita dapat informasinya bahwasanya anaknya dulu Ustaz masuk Islam. Ada Kak Yuni ya? Yuli. Yuli. Kak Yuli. Nah, ini menarik nih Kak Yuli. Kenapa sih Kakak pengen masuk Islam waktu itu? Cerita sedikit lah ya. Kan saya dulu sekolah ya, kawan saya tuh Islam semua, jadi saya sendiri yang Katolik. Oh, satu sekolah di Islam? Iya, okay. Kayak ada sih yang Katolik, cuman sedikit gitu. Jadi saya tuh bergerak lah hatinya kan. Ya saya memutuskan untuk mualaf. Pas itu sampai sekarang lah. Iya. Itu mungkin boleh ceritakan nih Kak, apa kronologisnya tuh gimana Kakak? Kenapa sih bisa kenal Islam? Sebelumnya tuh tahu Islam tuh dari mana? Kan karena kakak saya duluan masuk kan, jadi saya tahunya dari dia gitu. Kalau Kak Yuli gimana sih pandangannya sebelum masuk Islam tuh tentang agama Islam? Ya mungkin pandangan saya tuh tertarik ya. Kayak mungkin hati saya lah. Makanya saya mualaf kan. Oke, Ustaz, gimana? Kalau Bapak kan bukan asli sini ya? Bukan. Dari Dedai ya? Ya. Dari Dedai. Bapak suku Dayak juga ya? Dayak. Dayak, Babang ya? Dayaknya Dayak desa atau Dayak Seberuak? Dayak Lebang Nadong. Dayak Lebang Nadong. Masya Allah. Dayak Lebang Nadong ya? Iya. Berarti bahasanya sama enggak dengan bahasa kami kalau Dayak desa? Beda bahasa? Beda. Ya. Kami itu banyak Pak pakai nono. No. Hanya disebut Dayak Lebang Nadong. Oh gitu.
Dengan orang sini pun beda bahasanya. Beda ya. Beda. Beda. Hmm. Jadi dulu namanya Matius. Supriyanto. Kalau ibu Bu, nama ini Katoliknya Francisca Yusana. Francisca Yusana. Setelah masuk Islam, Setelah masuk Islam tuh Lupa ya sama. Tapi orang masih manggil ibu gimana biasa kalau Hana. Hana. Hana ya. Insyaallah. Bu Hana. Alhamdulillah. Yang penting Gimana ya, kayak kalau perasaannya sebelum masuk Islam ya. Sebelum masuk Islam memang mikir tuh pengen masuk gitu. Pengen ikut gitu kan. Ya gitu aja sih. tapi Bapak waktu anaknya kemarin masuk Islam marah enggak, Mak? terserah ya, nggak ada. Memang kalau dari hati nurani dia pengen Islam, enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bapak sih udah kepengen lama masuk Islam, cuma mamanya belum mau dulu tuh ceritanya. Mungkin belum siap lah kali ya. Kalau Kan di bapaknya tempat kami itu nggak ada yang Muslim. ibadah Katolik pun bapaknya sampai setahun. Kalau di sana kan kampung sebelahnya Muslim gitu. Iya, iya. Jadi di Katolik pun jarang ke gereja. Jarang. Betul. Kalau saya sih sering. Kalau ibu sering lah ya. Iya. Apalagi kegiatan di ibu-ibu WK tuh gitu bang. Bapaknya enggak gitu bang. Masya Allah, luar biasa. Waktu kemarin masuk Islam tuh Pak, ada nggak sih pertentangan gitu di masyarakat atau keluarga besar gitu? Nggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Cuman keluarga Yang seperti ada adik ipar gitu yang nggak ngikut kita Muslim gitu. Ada sih cuman dia biar ada itu kesal nengok kita masuk Muslim gitu bang. Iya, iya. kan biasanya kalau masuk Nggak Muslim peduli, itu biarpun keluarga kayak gitu ada yang istilahnya Iya, kan iya. nggak suka gitu bang. Ngapa sampai pindah agama gitu bang. Apalagi sampai tempatnya pindah gitu. Berarti selain pindah agama juga tempat tinggal juga pindah ya? pindah. Kampung saya Muslim. Kalau di kampung kami itu kan nggak ada yang Muslim. Iya. Berarti begini, keadaan ibu, bapak dan ibu dan keluarga setelah hijrah itu dari kampung sana ke sini berarti semakin lebih baik ya? Iya, masya Allah. Setelah hijrah ya. Karena di sana tadi pertama tidak ada Muslim, Iya. ya. Kemudian ada Muslim itu pun kampung yang jauh ya. Iya. Masya Allah. Jadi memang begitu. Awalnya kami tuh sekeluarga sampai satu keluarga sampai Muslim semua. Awalnya saya di kampung sana tuh kurang sehat. Ya, bapak dulu kan ada bisnis juga bangkrut gitu. Usaha ya. Ya, Kayaknya ya bukan sih kita sih cuman siapkan orangnya nggak suka sama kita gitu. Iya. Saya tuh nggak pernah sehat di sana. Jadi kalau pas saya nggak sehat, saya ke kampung saya yang di SP sana. Selama saya di situ berangkat dari kampung kami itu nggak sehat. Pas nyampe di SP sana sehat, agak apa nyaman, kedengarannya orang ajan gitu kan. Dengar ajan enak katanya. Dengar Enak ajan gitu. enak. Rasanya enak. Sembuh. Pikirannya pun tenang gitu. Pikiran itu tenang gitu. Enggak kayak asal di sana kita masih Katolik gitu kan. Itulah sampai sekarang kami tuh masuk Muslim gitu kan. Iya. Insya Allah, luar biasa. Jadi, iya luar biasa. Ya. Itulah. Tapi memang keadaan setelah hijrah itu sekarang lebih tenang, Iya. ya. Kemudian lebih istiqomah. Apalagi memang sekarang gerbong satu keluarga sudah hijrah masuk Islam ya. Nah, ini luar biasa. Tapi saya potong sebentar. Iya. Jadi begini. Tapi keluarga dari saudara-saudara sana sampai hari ini komunikasinya bagaimana Pak? Baik-baik aja. Baik-baik ya. Misalnya. Ya, lama-lama juga akan pasti menerima ya. Iya. Yang Muslim kami keluarga. Ada sepupu bapaknya.
kali ke bawah jongkok di sana, muslim juga. Kakak bapak nih kan sebelum muslim kan kali sama orang sini kan muslim juga. Terus susul anak saya yang mereka dua nih duluan tuh. Mertua bapak anaknya nih. Muslim juga. Iya. Aku tinggal di kampung sana. Baik. Jadi pintu hidayah itu memang bermula dari hidayah dulu dari anak-anak ya. Iya. Yang kakaknya itu laki-laki apa? Perempuan. Ini anak bapak itu berapa orang, Pak? Banyak 5 orang. 5 orang. Saudara. Ada yang laki-laki. Ada yang laki-laki. Yang Dua lagi. yang Luar biasa. Biasa, maksudnya ini kan perjuangan mualaf itu kan tidak mudah ya, Tidak apalagi mudah. hambatan di Di pedalaman, pedalaman. Ya. sulitnya pembinaan. Iya. Dari Ustaz sendiri gimana Ustaz waktu ngebina mualaf gitu ya? Ya, memang rata-rata kalau kita temukan saudara-saudara kita para mualaf di pedalaman memang ya kendala mereka memang tempat mereka belajar itu yang sulit ya. Karena memang akses dari kampung mereka untuk datang atau pergi ke masjid-masjid yang jauh harus ke kampung yang jaraknya berjam-jam, ada yang berhari-hari. Yang kedua adalah minimnya para dai ya, dai-dai yang mau bertugas ke pedalaman-pedalaman. Jadi siapa sih sebenarnya kadang dai itu yang kadang sanggup totalitas dakwah, Di apalagi pedalaman ya, jalannya rusak ya, akses jauh. aksesnya jauh ya, listrik juga kadang tidak ada, ya kan, internet tidak ada. Itu yang Kemudian paling susah. itu yang paling susah, ya kan, ini yang susah. Kemudian juga tidak ada kafalahnya juga dakwah itu, jadi totalitas kan begitu. Nah, jadi memang kendala yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang sudah berislam itu adalah tempat belajar. Itu makanya dengan mereka hijrah dari kampung yang di situ mereka tidak ada muslim, ya, mereka tinggalkan itu kampung, pergi ke kampung yang ada muslim, hijrah demi akidah mereka, itulah jalan keluarnya. Tapi waktu awal masuk Islam kemarin belajarnya gimana Pak? Belajar sholat. Iya, belajar sholat saja tidak bisa sama sekali. Iya. Kayak Insya Allah lah diajarnya bisa baru mulai. kayak kita baru belajar nulis lah. Iya. Ada proses ya. Iya. Iya. apalagi ada bacaan itu rasanya susah. Nyebutnya gitu. Ada hal yang paling berat nggak Kak waktu belajar awal masuk Islam gitu? Ada. Apa tuh? Kalau saya sih itu baru-barunya pasti baca Iqra kan. Itu yang paling susah. Susah. Ini berupa apa nih? Gitu. Kok cacing gitu. Berarti sampai sekarang masih belajar ngaji atau sudah Quran? Udah stop sih, soalnya saya kerja juga. Insyaallah. Baik Ustaz, apa namanya? Waktu masuk Islam kemarin, ada penyesalan nggak sih setelah masuk Islam? Nggak ada sih, memang dari hati saya sendiri lah. Betul-betul mantap ya. Iya. Iya. Apa namanya? Harapan ke depannya ya. Harapan ke depannya. Iya. Harapan Bapak ke depan itu untuk keluarga ya, tentunya kan masih ada keluarga yang belum dapat hidayah Islam ya. Kalau ada beradik itu bagaimana? Kalau adik saya yang satu belum muslim, Ya, masih Katolik ya. masih Katolik. Iya. Dua orang yang masih Katolik. Dua orang muslim Katolik. Kalau anak Pak semuanya muslim. Muslim semua. Alhamdulillah. Luar biasa. Kalau kakak nih, ada nggak sih harapan kakak ketika setelah masuk Islam? Kalau harapan sih mungkin lebih ke diri sendiri lah, perbaiki diri itu. Ya intinya sholatnya lah. Kadang kan kita pasti ada malasnya gitu. Iya. Ya memang istiqomah itu berat ya. Istiqomah itu berat. Iya. Apalagi baru mengenal Islam. Iya. Kalau melihat survei kemarin aja, orang Islam yang beragama Islam aja yang sholat 5 waktu itu cuman
berapa persen ya? Cuman di bawah 20% kalau nggak salah. Nah, apalagi tantangan-tantangan saudara-saudara kita nih yang baru masuk Islam gitu ya. Betul. Ada nggak sih Kak hal yang paling teringat di Kakak ketika awal masuk Islam gitu? Hal yang paling berkesan selama hidup Kakak ketika masuk Islam? Pas ngucapin 2 kalimat syahadat kan ya. Pas ngucapin 2 kalimat Iya. syahadat. Itu gimana tuh perasaannya tuh pas ngucapin 2 kalimat syahadat tuh? Kayak gimana ya? Pokoknya kan karena kita dari hati kan, ya ada sedih juga, ada senang juga gitu. Kita bisa masuk muslim kan? Iya. Ustaz, apa namanya? Ternyata tuh memang memutuskan masuk Islam ini kan memang tidak mudah. Tidak mudah. Apalagi ini di daerah pedalaman Iya. yang mohon maaf mungkin Ustaz pernah sesekali terkena adat gitu. Nah itu gimana waktu awal masuk Islam enggak ada kayak di adat gitu aman? Enggak sih, enggak ada. Iya. Ya, sebenarnya berkaitan dengan masalah adat atau penolakan dari laporan dari keluarga itu ke pengurus adat setempat itu kan berbeda-beda kampung, ya kan? Apalagi beliau dengan saya sukunya berbeda. Tadi beliau ini suku Dayak apa tadi? Lebang Ladung ya. Ladung. Iya, kalau saya kan Dayak Seberuang. Jadi memang setiap suku itu punya karakter yang berbeda-beda, ya, punya keluarga yang berbeda-beda, menerima perbedaan, ya. Dan ini termasuk, alhamdulillah kalau tidak sampai ke urusan adat, ya. Tapi saran saya Pak begini, terhadap keluarga yang belum mendapatkan hidayah Islam, hendaknya tetap kita pergauli mereka dengan baik. Tetap bersaudara, tetap berkabar-kabar, memberikan kabar, bertanya kabar, dan lain sebagainya. Nah, kita tunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang penuh kasih sayang, ya, agama yang mencintai meskipun ada perbedaan, ya kan? Dengan begitu, mereka melihat akhlak kita. Mereka akan, orang ini setelah berislam kok semakin lebih baik, semakin lebih ramah, berkasih sayang. Dan insya Allah kalau kita doakan, minta kepada Allah semoga mereka juga dapat hidayah, saya yakin kan? Itulah. Itu seperti itu. Waktu awal masuk Islam nih, apa yang Kakak rasakan waktu awal masuk Islam? Awalnya ya. Itu teman-teman atau mungkin keluarga terdekat kaget enggak waktu awal masuk Islam? Pastinya kaget sih. Soalnya tiba-tiba kan sebenarnya kita memang dari lama kan pengen kan. Kayak keluarga gitu kan kaget semua lah. Tapi sayanya senang gitu. Kalau ini kalau yang membuat Kakak paling yakin Islam itu adalah agama yang benar tuh di bagian apa ya Kak? Kayak sholat mungkin. Kayak dalam perjalanan Kakak mengenal Islam tuh Kak. Apa sih yang yang Kakak dapati seperti apa mungkin maksudnya Kakak tuh mengenal Islamnya tuh dimulai dari mana waktu itu awalnya? Dimulai dari kayak lihat orang sholat lah. Lihat orang sholat. Ya. Itu gimana perasaannya lihat orang sholat tuh? Kayak kan kalau kita Katolik pasti beda kan cara gitu. Kayak mikir kan kalau Katolik cuman nyanyi gitu kan kayak cuman berdoa, kalau kayak gitu kan ada gerakannya juga kan, rokaat-rokaatnya. Jadi dari situ lah mungkin kita kan kalau masuk kamu mungkin kan nyari perbedaannya kan. Ya gitulah. Berarti memang bermula dari neng orang sholat gitu ya. Ya. Itu di mana waktu itu? Kan dulu kan sekolah ya. Di sekolah ya. Lihat kayak masjid kan dekat jalan juga kan. Iya. Jadi awal nengok orang sholat, kayaknya makin tenang gitu ya. Nah, itu apakah waktu memutuskan masuk Islam tuh apakah enggak takut gitu? Masuk Islam nih benar enggak ya gitu? Enggak ada sih kayaknya. Memang karena kita memang niat kita sendiri itu. Kalau kakak awal masuk Islamnya udah lama berarti sebelum? Udah, dia ngikut suaminya 2016 loh. 2016. Berarti kakak masuk Islam 2021. Itu pas usia berapa? 2001.
14 kali ya. Oh, masih 14 tahun. Masih muda. 14. Oh, berarti 14 tahun tuh berarti SMP ya? SMP. Iya, itulah aku bilang tadi sekolah kan. Saya pikir SMA tadi Ustaz. Enggak. Oh, SMP. Guru-guru juga kaget berarti. Iya, kaget. Ada nggak sih teman yang memperkenalkan kakak dengan Islam, atau ketika kakak masuk Islam tuh dia yang ngajarin kakak gitu? Ada sih mereka bilang-bilang gitu kan. Ada sih kawan gitu. Kayak ada pengajian gitu, ngajak gitu kan. Mereka ngajak ke pengajian gitu ya. Iya. Nah, jadi ketika ketika awal masuk Islam tadi itu berarti memang betul-betul perlu perjuangan ya, Iya. belajarnya. Iya. Memang ibaratkan buta mata lah, enggak tahu apa-apa. Masih bingung nih. Iya. Kalau untuk belajar ngaji gitu ya. Nah, waktu itu respon bapak waktu kakak ngasih tahu masuk Islam gimana responnya? Enggak ada sih, cuman ada sih mama bilang kan itu katanya kalau masuk Islam jangan sampai dapat jodoh orang Katolik, dia bilang kayak gitu. Cuman gitu aja sih mama bilang. Takutnya soalnya kan saudara bapak kan yang bungsu itu masuk dari Islam tuh masuk Katolik lagi. Dari Katolik ke Islam, dari Islam Katolik lagi. Oh, dia Karena istrinya awalnya Katolik, masuk Islam. Pas dia bujang Islam, pas nikah tuh Katolik lagi. istrinya nggak mau diajak Islam. Jadi terpaksa adik bapak nih Katolik lagi. Ya Allah. Itulah. Dia pun kalau kesini tuh kayak menghargai benar lah, pakai peci, jubah gitu. Walaupun Katolik. Iya. Oh gitu ya. Kalau ada acara-acara gitu. Kalau orang yang baru tahu tuh nggak tahu dia Katolik kalau ada acara di sini. Iya. Karena pakainya sama aja. Iya. Ya Allah. Iya. Tapi dulu begitu mendapatkan hidayah Islam, ya kan di awal-awal, ada rasa takut nggak di awal-awal tuh? Atau akhirnya takut bapak tahu, takut ibu tahu, atau mungkin takut juga teman-teman menghindar bertemu? Ada kekhawatiran nggak awal-awal? Ada sih mungkin. Ada, ya, takutnya sama orang tua sih yang pertamanya. Karena takut orang tua nggak nyuruh kan. Nah itu yang kita takutkan. Tapi orang tua sih baik lah kan nyuruh kita gitu. Iya. Luar biasa, 14 tahun ya. Iya. 14 tahun masuk Islam. Iya, itu bukan begini. Kalau di perkotaan mungkin aksesibilitasnya banyak, ya. Begitu berislam, ya. Kemudian ada tempat belajar, ya. Ada tempat mengadu. Ya. Tapi kalau di pedalaman ini kan memang kondisi dan situasinya berbeda kan. Nah ini memang jadi tantangan mereka. Yang saya salut ya kayak ibu ya, Masya Allah sudah berhijab ya kan. Dan mudah-mudahan terus bertahan ya sampai Allah itu memanggil kita kelak dalam keadaan kita istiqomah. Seperti itu. Kalau setelah masuk Islam apa sih ujian yang paling berat? Kalau saya sih apa ya? Bapak dulu lah mungkin. Bapaknya bagian bapak. Oh iya. Bapak sih punya cerita menarik. Soalnya pernah lama banget. Iya. Boleh tuh Pak ceritakan kenapa akhirnya dengan coba berat itu malah milih Islam, ujungnya malah Islam. Kan Islamnya juga tak mudah. Iya. Tidak menjamin juga kaya juga. Penting iman gitulah. Awalnya bisnis itu kan bisnis karet lancar lah awalnya kan. Itu ujungnya enggak terasa nengoknya bangkrut gitu. Padahal pelanjana enggak ada. Kayak modal tuh bisa hilang gitu. Hilang sendiri gitu. Tengok uangnya kalau disimpan tuh utuh. Tapi kita tengok masih ada, tapi enggak tahu lah pokoknya kemana kita gitu. enggak sih percaya hal kayak gitu, namanya di kampung kan. Enggak lah kita mencari, bukannya kita bilang orang kampung kan kayak gitu, enggak. Mungkin ujian lah. Jadi udah tuh istriku enggak sehat. Sampai bangkrut tuh kan enggak sehat mama nih. Kalau bahasa kami di sana kan sampai kalau dia tidur tuh
Ngigau. Kayak ngigau gitu kan, sampai bangun teriak-teriak gitu. Tidur tuh nggak bisa nyenyak gitu. Sampai tiap malam deh kayak gitu. Kok bingung jadinya aku nih. Kalau ada ketemu orang tuh waktu ngigau tuh orang tuh pokoknya mau jahatin kita. Iya. Ya sampai sekarang mama kan lihat sendiri kan badannya kan Kurus ya. Iya. kayak gini. Iya. Jadi bingung. Aku kita pindah ya, kataku. Nggak usah di sini dulu, nengok lah, pindah ke sana. Nanti aku kerja di sana, aku ke Berinyak Sibau. Kalau gitu kata mamanya, kami ikut ya. Senang kalau kalian mau ikut. Jadi bapak usaha jual beli karet atau apa? Bukan. Getahnya Iya. ulat kami Ulat ya. Karet ya. Karena memang kalau di Kalimantan Barat ini, kalau di Sintang ini kan rata-rata orang kampung itu kayak petani karet. Iya. Jadi yang Banyak berarti karet di sini. iya, karena memang rata-rata petani karet kan. Kalau kampung kami sana kan Belum ada sawit. Belum punya sawit. Belum karet ya. listrik juga belum ada sampai sekarang. Listrik belum aja. Belum. Ya Allah. Listrik Nah. belum ada, jalan masih jalan tikus lah kayaknya. Iya. Nah, ini yang memang yang menjadi perbedaan di kota dengan di pedalaman. Listrik belum ada, Wifi. ya kampung ya, jalannya akses sudah jauh, Iya. rusak lagi ya. Iya, sinyalnya juga Tapi justru rasanya luar biasa ya. Iya. Hijrah ke Islam, masuk Islam di tengah kondisi yang sulit, bertahan dalam Islam sekarang. Ibu gimana rasanya, Bu? Kalau pas saya di sini udah mendingan yang tidurnya ngigau-ngigau tuh udah enggak Nggak lagi. ada, Bang. Cuman ya namanya penyakit mungkin enggak Iya. langsung pulih gitu lah. Berproses ya. Berproses Proses. dulu lah. Yang namanya ngigau itu udah enggak pernah lah selama kami udah di Berinyak Sibau nih. Nah, kalau semasi kami di sana tuh udah terasa kita nyenyak tuh ya memang bangun sampai teriak-teriak. Bapak nih yang sering bangun kan. Dari kamar sebelah ngejar aku kamar sebelah tuh, Pak. Nek kedengaran itu teriak-teriak gitu, Bang. Kayak mungkin ada karena ndak sehat, ada ketakutan juga, Bang. Kalau ketemu orang tuh kayak orang tuh mau nyakitin kita. Iya. Dalam mimpi. Dalam mimpi itu, makanya aku teriak-teriak, minta gini, tolong. Itu lagi tidur tuh berarti. Ngigau gitu. Tapi setiap ngigau tuh pasti ada nengok seseorang gitu. Mau nyakitin, pas aku lari gitu, teriak-teriak, ngigau gitu. Itulah ceritanya kami di sana sampai ke sini. Sampai pindah ke sini. Pak, mungkin tadi boleh, kenapa lalu masuk Islam gitu? Kalau hubungan kalau usaha bangkrut kan mestinya kan harus ini ya. Makanya tidak harus masuk Islam juga kan? Kok malah ini memutuskan masuk Islam, itu ada apa hubungannya itu? Karena nengok istriku pas ke tempat anak tuh, kalau dia di sana tuh dengar-dengar azan katanya enak. Enak gitu. Pikirannya tenang gitu. Apa pikir lebih baik kita masuk muslim aja kalau memang terasa enak. Iya. Dengar azan ya katanya enak tuh. Pak katanya enak, aku terasa dengar azan. Enggak kayak di rumah kita di sana. Di rumah di sana, Pak, meskipun pas minggunya, malam minggu, kita ke gereja tuh rasanya enggak apa ya? Nggak ada pencerahan lah nggak ada mungkin. pencerahan. Nggak terbuka. Berarti saya bisa tangkap, ya. Yang pertama karena memang beliau punya masalah dengan usaha tadi, pikirnya pasti kalut, yaitu Iya. satu poin. Yang kedua, istri beliau ini sakit, ya kan? Sakit, kemudian ketika mendengarkan azan tadi justru rasanya nyaman, nyaman. Kemudian beliau pikiran juga tadi udah usaha bangkrut, ditambah beban istri lagi, ya kan? Nah sudahlah, berarti Islam lah solusinya kan begitu. Ya, begitu. Insya Allah. Nah ini yang luar biasa. Kan begitu. Yang luar biasa satu keluarga Masuk Islam. masuk Islam. Insya Allah ini luar biasa. Jadi saya doakan mudah-mudahan Bapak Matius ya, Ibu Bapak Abdullah sekarang. sekarang Bapak Abdullah ya, Ibu dan keluarga besar bisa istiqomah ya. Amin. Kemudian mudah-mudahan juga dari anak keturunan Bapak. Kalau
ada yang menjadi generasi terbaik. Ya, entah itu penghafal Al-Quran atau dai, ya, tentunya yang bisa membawa keluarga besar nanti insya Allah menjadi berislam semua insya Allah. Ya kan? Harapan ke depan kemana Pak? Harapan memang harus muslim semua, jangan sampai berubah. Istiqomah ya. Istiqomah ya. Luar biasa. Ya. Luar biasa pemirsa Wakaf TV sekalian. Nah, inilah kondisi realitas kami bersama Ketiamin juga di daerah pedalaman Sintang, bahwa memang banyak saudara-saudara kita yang memang mualaf, yang kesulitan juga terbina ya Ustaz, di awal-awal masuk Islam ya, karena sulitnya tadi diceritakan, sulitnya akses listrik, wifi, jaringan pun juga nggak ada. Nah, itulah yang menjadikan sebuah perjuangan yang luar biasa berarti ketika mereka memeluk Islam dan mereka ingin belajar Islam jauh lebih dalam. Nah, beda dengan kita yang tinggal di kota nih, mau nyari apapun ya dapat langsung kan, mau nyari kajian ke masjid ini ada, ke masjid ini ada. Di sini mungkin jauh sekali ya Pak, pengen belajar dulu. Dan aksesnya tidak semudah ketika di kota gitu ya. Insya Allah. Nah, pemirsa Wakaf TV sekalian, nah, alhamdulillah begini kondisi realitas kami yang ada di pedalaman Sintang. Nah, kami mengajak teman-teman sekalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Wakaf TV ini. Semoga kedepannya kami bisa menghadirkan video-video yang lebih inovatif dan juga kreatif yang bisa menginspirasi kita semua dan bisa mengenalkan Islam jauh lebih luas, jauh lebih dalam. Dan kita doakan semoga keluarga besar Pak Abdullah bisa istiqomah, bisa belajar Islam lebih dalam, dan juga bisa sama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dari Sintang, Kalimantan Barat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah, ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sintang Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik kita aman, pada saat air surut maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga
semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren, ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mualaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman, ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.